Jam berapa biasanya? Jam setengah 6. Jamur yang ada di Karangmalang ini bisa menjamur atau juga bisa berkembang dengan baik. Alhamdulillah yang setelah keberadaan jamur yang kemarin kita juga saya ajak keliling-keliling untuk studi banding ada di beberapa lokasi. Alhamdulillah juga kelompok-kelompok di sini semangat sekali. Oleh karena itu dengan keberadaan Bapak Ibu semuanya dengan bimbingan dan juga mungkin bantuan yang beralokasi di lokasi kami selaku pemerintah. Limbah dari sentra penggilingan padi di Sragen ini untuk bisa memberdayakan masyarakat sekitar. Alhamdulillah tadi bahkan sampai Pak Lurah menawarkan tempat untuk kumbung yang baru ya Pak Lurah ya, untuk ketahanan pangan gitu ya Pak ya. Artinya program ini insya Allah ada manfaatnya ya Pak Lurah ya. Alhamdulillah. Jadi program ini setidaknya bisa memberi dampak manfaat di sekitar sentra penggilingan padi Sragen ini. Tentunya akan menggilatkan ekonomi baru dari ilmunya Pak Marsono di Sukoharjo yang sukses di sana. Kebutuhan jamur tiram putih ternyata di pasaran sangat luar biasa. Ini Pak Marsono belum didatangi oleh Badan Gizi Nasional ya Pak Marsono ya. Kalau sudah didatangi mungkin permintaannya akan naik gitu. Karena kemarin Ketua Badan Gizi Nasional sempat ke UNS itu men-challenge UNS bisa kontribusi apa khususnya untuk sekitaran Solo Raya ini dalam mensuplai program makan bergizi dari Bapak Presiden Prabowo. Kemudian kemarin juga Bapak Menteri Pembangunan Nasional Kepala Bappenas juga hadir ke UNS juga di-challenge. Kalau kemarin Pak Marsono dengan keterampilan beliau kita diajari untuk bagaimana memanfaatkan limbah sekam ini menjadi media tanam jamur. Ini ada challenge lagi Pak Marsono, nanti mungkin bisa kolaborasi dengan teman-teman dosen di UNS. Kira-kira limbah sekam ini bisa dimanfaatkan nggak untuk media tanam tanaman herbal? Jadi kemarin Bapak Menteri itu menyampaikan ke kami, Rektor Parafikan di UNS, membutuhkan media tanam. Nah mudah-mudahan nanti dengan keberadaan sentra penggilingan padi di Sragen ini bisa kita manfaatkan limbahnya agar bisa mendukung Kayak bulog Pak, izin Pak. 1, 2, 3. Teman-teman media, terima kasih sudah datang. Kami bersama mana Pak Lurah ya? Kepala Desa. Jadi kami bersama kelompok tani, ada 3 kelompok tani. Kelompok tani Alugoro, kelompok tani Mekar, dan satu lagi KTW ya. Nah bersama dengan Pak Ikan, Sekolah Vokasi UNS, kemudian tim ahli dari UNS, kemudian juga Pak Marsono sebagai perintis jamur tiram di Sukoharjo. Tapi intinya adalah Bulog menyelenggarakan program lingkungan terkait juga UMKM, yaitu memanfaatkan skam yang merupakan bagian dari produksi pabrik beras di sini yang sangat banyak, untuk dikembangkan menjadi satu berdasarkan teknologi yang dikembangkan UNS untuk menjadi media tanam yang penting jamur tiram. Dan sebab itu jamur tiram nanti dengan bimbingan Pak Dr. Kunto dan juga Pak Wakil Dekan untuk dipasarkan di bukan hanya di daerah Sragen tapi juga kebutuhan-kebutuhan yang lain, karena jamur tiram ini sangat bergizi. Bahkan mungkin juga akan kita tawarkan kepada Badan Gizi Nasional yang sedang menyiapkan program makan siang bergizi. Nah, dengan demikian pertama bagi Bulog dapat
saluran teknologi memanfaatkan sekam yang selama ini tidak maksimal penggunaannya, bahkan dibuang, sekarang dapat dimanfaatkan. Bagi kelompok tani dapat memanfaatkan sebagai bagian dari peluang usaha, dan bagi masyarakat juga dapat memanfaatkan bahan baku yang sangat bergizi. Itu inti dari kedatangan kami di SPP Sragen ini bersama jajaran Sekolah Vokasi UNS. Ada berapa petani, Pak? Anggota kelompok taninya bervariasi ya. Di sini 30 yang sudah berhasil menanam jamur tiram. Awalnya dibimbing dengan teknologi yang dikembangkan oleh Pak Marsono karena memiliki media tanam. Nah, sekarang berdasarkan pengalaman dari 30 anggota itu, kita kembangkan satu lagi yaitu media tanam. Juga membuat ya media tanam yang juga dibimbing oleh UNS dan Pak Marsono. Nah, dengan demikian kita sudah punya 2 fasilitas. Tadi sesuai arahan Pak Kepala Desa akan dikembangkan lagi di desa ini oleh kelompok tani yang lain, membangun kumbung yang lain untuk produksi yang lebih banyak. Nah, pada saat kami jumpa Pak Bupati tadi malam, Pak Bupati juga ingin mendorong kelompok tani yang lain. Nah, tadi sudah datang wakilnya kelompok tani Mekar dari Mondoan Sukodono. Nah, mungkin nanti juga akan didiskusikan Pak Pak Kunto, UNS, dan juga Pak TCSL untuk dibuat pelatihan yang sama di kelompok tani yang lain. Di sini ada berapa kumpul? Yang ini sudah baru berproduksi satu, nambah satu lagi. Nambah satu lagi. Produksinya ada berapa, Pak? Nah, itu Pak. Itu total yang sudah kita kembangkan 6.000 backlog, Pak. 6.000 backlog, kemudian nanti akan menambah lagi 6.000 backlog lagi. Dalam per hari bisa panen berapa? Per hari bisa 10 kilo, Pak. Bisa lebih 10 lebih. Kalau nanti tambah lagi satu kumbung lagi kurang bisa. produksinya, Bro. Nah, kurang produksi. Jadi Pemasarannya tidak masalah. Dari mana aja Pak pemasarannya, Pak? Pemasarannya di mana aja? Di wilayah pasar sini. Baru sementara selesai. ya. Itu mulai berjalan sejak kapan, Pak? Sejak 2003. 2023. Itu bisa disampaikan khasiat dari jamur tiram sendiri. Ya, ini Pak Marsono gimana ini? Iya. Jamur tiram itu kan herbal, jadi tidak ada kimiawi karena diproduksi hanya dari limbah sekam dan limbah batu kayu, kemudian hanya dengan bekado air saja. Tidak ada obat-obatan. Dan gizinya sangat tinggi, sama dengan seperti daging. Jadi kalau kita tidak makan daging, telur dan sebagainya, sudah tercukupi gizi kita oleh jamur tiram itu. Pak, kalau dibandingkan dengan yang serbuk gergaji, Ya, gergaji. sama backlognya, tiram itu gimana? Yang unggulannya pakai merang ini apa namanya? Sekam. Ya, sementara kita masih dicoba dengan 50%. Ini 50% sekam dan 50% gergaji dulu. Nanti lama-lama kita akan, kalau bisa ya full dengan sekam gitu. Sekam. Ya, sementara kita masih ada 2 komposisi. Dan produksinya ternyata penampakannya tidak beda ya? Tidak beda. Tidak beda. Kalau penampakannya nggak beda. Hasilnya pun tidak beda. Tidak beda. juga sama. Sama. Usianya dari Usianya hampir sama juga. Sama. Nah, itu 6 bulan kan. 6 bulan. Kita masa pembuatan bibit sampai panen itu 2 bulan. Kemudian masa produktif sampai 6 bulan. Berarti 4 bulan full produktif dengan jamur. Dan dari segi biaya dibanding mana? Sekam sama serbuk gergaji. Ya, kalau kita campur dengan sekam lebih murah sekamnya kan. Sekamnya. Iya. Karena serbuk kayu sekarang mahal. Oh, yang jadi produksi yang juga iya, ya, Pak, sekarang itu satu truk ban double itu sudah 3.600.000. Kalau sini gratis. Ya, mudah-mudahan nanti bisa jadi. Ya, Limbah kan ya. Di pasaran sendiri per kilonya berapa? Untuk di rumah petani itu 12.000. Pas 12.000. 1 kilonya? Iya, 1 kilonya. Tapi kalau udah di pasar seperti pasar Legi, pasar Palur, pasar Sragen itu bisa 18 sampai 20.000. Lumayan. Iya. Jadi harapannya bisa memberi dampak sirkular ekonomi. Jadi keberadaan kerjasama antara Perumpulau dengan UNS ini bisa mengangkat
masyarakat sekitar SMP Sentra Penggilingan Padi Sragen ini untuk berdaya lagi secara ekonomi dengan limbah yang ada tadi. Kalau nanti bisa lebih dari di atas 50% kan biaya produksinya semakin murah. Ada rencana buat bahan baku memasok MBG nggak dengan produksi jamur? Nah ini saya kira Pak Guntur kalau memang yang untuk jamur gizi. Oh ya, sangat bisa. Iya. Dan kebutuhan jamur tiram itu di seluruh raya sangat tinggi sekali. Hari ini bisa ya 1 ton per hari bisa. Tapi belum tercukupi. Ya, belum lagi tadi yang makan biji bergerak. Ini gimana sih Pak kalau yang sekam itu digunakan untuk MBG itu apanya yang bisa di? Jamurnya. Oh jamurnya. Jadi untuk media tanam. Jadi buat media ya, sekamnya buat media saja. Dengan adanya sekam ini, artinya kan tadi disampaikan oleh Pak Marsono, itu kan mengurangi kebutuhan dari serbuk dari kayu. Serbuk kayu sekarang banyak diolah lagi dan mahal kan sekarang. Keberadaan sekam ini kan banyak di SPP, ya ini bisa kita manfaatkan untuk menjadi media tanam lebih murah. Dan hasilnya kan nilai jualnya juga sama di pasaran kalau dari petani langsung 12.000 sampai 13.000, kalau sampai pasar menjadi 18 sampai 20. Iya.